yang terlintas di benak kita saat mendengar kata Indonesia? Apakah hamparan hijau zamrud khatulistiwa? Ataukah derap langkah para pahlawan yang gaungnya masih terasa hingga hari ini? Indonesia bukan sekedar nama di peta, Indonesia adalah sebuah rasa. Sebuah komitmen yang kita jaga dalam detak jantung bernama bela negara. Namun, di era di mana batas negara kini hanya sebatas layar gawai, tantangan kita berubah. Bukan angkat senjata, melainkan bagaimana kita memvisualisasikan bangsa ini agar tetap bermartabat dan dicintai. Selamat datang di podcast Ngobrolin Negeri. Untuk tema kita hari ini adalah visualisasi bangsa, mengemas nasionalisme di era digital gitu ya. Tentu saja hari ini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ina. Saya sebagai host di sini dan tentu saja saya tidak sendirian. Di sini saya bersama keempat narasumber kita pada hari ini. Boleh say hi semuanya. Halo. Halo. Oke, biar saya perkenalkan satu-satu ya. Di sini ada narasumber pertama kita yaitu Mas Iksan Adewiratama, mewakili perspektif budaya, begitu ya Mas Iksan. Kemudian yang kedua ada narasumber kita yakni Mas Andre Hardoni, mewakili perspektif digital. Dan yang ketiga ada narasumber kita yaitu Mbak Winda Vanisha, mewakili perspektif dari nilai-nilai kebijakan sebagai seorang ASN gitu ya. Dan yang terakhir adalah narasumber kita yang keempat yaitu Mas Rifki Farisi, mewakili perspektif komunitas gitu ya. Dan kebetulan juga ini kita semua adalah para dosen dari Universitas Sriwijaya. Baiklah, sudah tidak sabar ya, sepertinya kita langsung mulai aja. Di segmen pertama kita akan berbicara mengenai filosofi nih gitu ya. Filosofi mengenai visualisasi bangsa. Tentu saja masing-masing orang punya POV-nya sendiri gitu ya mengenai filosofi visualisasi bangsa. Mungkin langsung saja gitu ya kita dengarkan dari narasumber kita yang pertama yaitu Mas Iksan Adewiratama. Kira-kira filosofi visualisasi bangsa menurut Mas Iksan itu apa gitu? Oke, terima kasih Mbak Ina. Jadi kita bicara tentang filosofi visualisasi bangsa ya. Jadi cinta itu butuh ekspresi loh Mbak Ina. Jadi di masa lalu visualisasi itu bangsa kita itu menuliskannya pada relief candi ataupun bisa juga pada teks proklamasi ya sebagai bentuk perjuangan. Itu surat cinta juga untuk bangsa kita. Nah, hari ini visualisasi itu kan adalah cermin identitas ya. Jadi masalahnya kadang cermin itu sendiri kotor ya karena debu-debu karena kita terlalu sering melihat keluar ya. Padahal seharusnya kita itu memvisualisasikan kembali nilai-nilai luhur para pendahulu kita seperti nilai gotong royong, kerama tamahan kita, tapi dalam format yang lebih relevan ya, seperti saat ini di zaman digital. Nah, itu juga agar jati diri bangsa kita tidak luntur dan tidak tergilas oleh globalisasi. Gitu dari saya, Mbak Ina. Menarik sekali. Kemudian kira-kira dari perspektif kebijakan, mungkin Mbak Winda Vanisha ada yang bisa disampaikan, Mbak? Mbak Ina, terima kasih ya. Ini sebenarnya menarik ya untuk kita bahas gitu, karena ini berkaitan sekali dengan nilai ASN ya. Salah satunya adalah loyal gitu ya. Nah, di sini kita itu penting untuk menjaga gimana sih citra bangsa kita ini gitu ya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri sana gitu ya. Makanya kita harus memberikan informasi gitu ya, yang merujuk kepada hal-hal yang menjaga citra bangsa itu sendiri gitu. Jangan sampai bangsa Indonesia ini namanya jadi buruk gitu ya, didengar oleh orang-orang di luar sana apalagi gitu. Makanya nilai-nilai ini penting untuk diterapkan gitu. Baiklah. Kemudian kalau untuk perspektif komunitas, mungkin ada yang bisa disampaikan, Mas Rifki? Oke, terima kasih ya Mbak Ina. Setuju sama Mas Iksan sama Mbak Winda ya.
bahwasanya penting banget ya yang namanya visualisasi bangsa, terutama di zaman sekarang. Tapi ya tantangannya sekarang tuh gimana sih caranya tuh biar nggak kelihatan kaku ya. Jadi gimana caranya jadi diri sendiri aja. Nah, anak muda zaman sekarang itu sangat-sangat perlu visual yang jujur. Nah, visualisasi bangsa yang menggugah itu bukan yang cuma indah-indah aja, bukan yang cantik aja, bukan yang seperti itu, tapi yang memperlihatkan semangat kita, semangat juang untuk terus maju meskipun di tengah perbedaan. Itu dari saya. Oke, terima kasih sekali untuk Mas Rifki Farisnya atas statementnya gitu ya. Jadi intinya adalah bisa saya tarik kesimpulan filosofi nasionalisme ini adalah merujuk kepada seperti sebuah cermin, kemudian juga bagaimana kita menjaga citra diri gitu ya untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ke segmen yang kedua yaitu nasionalisme digital dan juga berbicara mengenai isu-isu kekinian. Kalau tadi kita ngomongin filosofinya aja nih, kira-kira kalau dari sudut pandang nasionalisme digital dan isu-isu kekinian ini gimana sih gitu ya? Kita langsung aja nanya kepada pakar digital gitu ya, dari perspektif digital. Mungkin Mas Andre ada yang bisa disampaikan mengenai hal ini? Dari perspektif digital itu agar tidak kaku ya, itu kuncinya adalah estetika dan relevansi, di mana itu kita harus melakukan branding digital ya, khususnya tentang Indonesia. Jadi jika kita mewarnai ruang digital kita dengan konten-konten yang positif, khususnya tentang Indonesia, itu bisa membuat konten-konten kita menjadi lebih variatif, khususnya tentang nilai-nilai kebangsaan ya. Dan akan susah diisi oleh konten-konten yang negatif atau budaya-budaya asing yang akan masuk. Jadi dengan menguasai teknologi itu untuk menyebarkan pesan kebangsaan adalah bisa dikatakan adalah senjata ASN masa kini dalam melakukan bela negara di ruang cyber. Jadi ini adalah bentuk kemampuan awal bela negara secara intelektual. Itu Mbak Ina. Jadi digital branding itu tadi penting ya untuk kita menumbuhkan nasionalisme itu tadi. Kemudian kalau dari sudut pandang kebudayaan gitu ya, mungkin kita balik lagi ke Pak Iksan Adewiratama. Dalam konteks budaya, kita bisa kembali ya untuk menceritakan sejarah daerah kita atau Wansra Nusantara yang melalui video-video pendek yang sinematik ya, tentunya yang indah secara estetika, namun juga memiliki nilai-nilai luhur ya, seperti berbicara tentang gotong royong dan sejenisnya. Tapi dengan konteks digital, kita bisa mengembangkan video sinematik tadi dan kita bisa upload, contohnya yang paling sederhana, mengupload ke media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan semacamnya. Ini berfungsi nanti Mbak Ina untuk menjaga kedaulatan budaya kita ya dari hegemoni informasi asing ya, terutama di mana saat ini globalisasi sudah sangat luar biasa menyebabkan kita sampai lupa pada budaya kita sendiri. Jadi kita juga harus aktif untuk terus melakukan digital branding dari sisi produk-produk lokal kita ya, budi luhur kita, seperti itu Mbak Ina. Menarik sekali. Mungkin kalau misalnya kita pengen lihat nih dari perspektif komunitasnya gimana nih Mas Rifki? Oke, apa yang disampaikan Mas Iksan tadi udah banyak banget ya dilakukan ya. Platform tadi udah disebut oleh Mas Iksan, Instagram, TikTok, YouTube, ya segala macam. Itu udah banyak sekali ya dilakukan oleh konten kreator ya. Bahwasanya mereka tuh sekarang banyak banget kok konten-konten kreator yang bangga menggunakan batik, terus musik-musik lokal ya, bisa kita kasih contoh kayak Tabola Bale, itu kan itu lagu-lagu apa bahasa-bahasa Minang lokal terus dicampur sama bahasa Timur, segala macam itu udah bagus banget. Jadi yang paling penting itu adalah rasa bangga kita memperkenalkan Indonesia karena semua yang dilakukan tadi itu membuat rasa bangga berbangsa itu tumbuh secara organik ya, secara murni ya, bukan karena secara dipaksa. Seperti itu, Mbak Ina. Warga Indonesia yang harus bangga gitu ya dengan negara kita gitu ya. Kalau perspektif
dari kebijakan nih, gimana nih Mbak Wida Vanisha? Kalau kita lihat dari nilai berakhlak ya yang dipegang oleh ASN gitu ya, ada dua hal yang penting di dalam hal ini sebenarnya. Saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan semuanya gitu ya. Yang pertama itu adalah kolaboratif gitu. Tadi Mas Rifki itu udah bahas tentang gimana sih banyaknya kalau sekarang konten kreator gitu ya yang membuat karyanya bahkan untuk mempromosikan bangsa ini gitu ya. Kemudian yang satu lagi itu adalah adaptif. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang teknologi gitu ya, kita bicara tentang gimana sih memvisualisasikannya gitu agar nanti bisa go internasional misalnya. Nah, salah satunya kita harus tentu harus jago nih teknologinya gitu. Kita juga harus paham nih konteksnya bagaimana dan itu akan lebih klimaks gitu ya apabila berkolaborasi dengan memang orang-orang yang ahli di bidang itu. Salah satunya adalah content creator. Nah, akan lebih bagus kalau misalnya kita nih sebagai ASN gitu ya nanti kolaborasi sama mereka gitu Mbak Ina. Iya benar sekali ya. Jadi selain kita harus adaptif dengan perkembangan teknologi ya kita juga harus melakukan kolaborasi begitu ya Mbak Winda ya dengan para konten kreator. Kita masuk ke segmen ketiga. Kita akan membicarakan mengenai integrasi nilai berakhlak dan juga aksi nyatanya nih ya teman-teman semuanya ya. Balik lagi ke Mbak Winda gitu ya. Kira-kira bagaimana sih Anda melihat keterkaitan semua ini dengan tanggung jawab kita sebagai pelayan publik? Visualisasi bangsa yang perlu kita diskusikan itu adalah bagaimana sebenarnya nilai-nilai berakhlak itu benar-benar dilakukan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia tidak hanya sebatas konsep yang kita ketahui aja gitu, tapi gimana cara kita mengimplementasikannya begitu ya. Kemudian dalam hal ini kita sebagai sumber daya manusia gitu ya, kita juga harus kompeten gitu ya dan menjaga keharmonisan. Nah, ini penting karena kita gitu ya, apalagi yang berprofesi nantinya adalah untuk pelayan gitu ya bagi masyarakat gitu ya, itu kita akan memperlihatkan gitu ya, mencontohkan juga gitu. Gimana sih sebenarnya nilai-nilai eh, integritas bangsa yang harus dipegang gitu ya, bagaimana cara menjaga eh, nilai-nilai baik dari bangsa itu gitu, bahkan tidak sama sekali gitu melupakan nilai-nilai leluhur gitu, agar kita tetap dengan ciri khas kita gitu, bangsa Indonesia yang banyak terkenal misalnya dengan negara yang ramah gitu ya, banyak kebudayaannya gitu. Nah, itu menarik sekali gitu. Jadi intinya kita harus kompeten gitu ya, terus menjaga keharmonisan dan juga ya pasti berorientasi kepada pelayanan gitu tadi ya Mbak Winda sampaikan ya. Kira-kira kalau dari perspektif digital gimana Mas Andre? Mungkin bisa ada yang ingin disampaikan? Oke, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Winda tadi ya, Mbak Winda tadi ya, bahwa emang setiap hal apapun itu perlu adanya apa, nilai akhlak yang ada di dalamnya ya. Jadi apapun yang kita buat suatu karya itu pasti akan memiliki tanggung jawab moral ya. Tapi estetika pembuatan suatu karya itu penting ya. Tapi apabila kita berbicara mengenai kebangsaan, itu berarti substansinya adalah nilai kebangsaan itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya sebagai di sisi digitalisasi. Luar biasa sekali ya obrolan kita pada sore hari ini gitu ya. Ngobrolin negeri gitu ya teman-teman semuanya. Nah sebelum sebelum kita tutup nih ya teman-teman, mungkin boleh kali aku ingin dengar gitu ya. Masing-masing dari narasumber memberikan closing statement-nya gitu ya mengenai tema kita pada hari ini, mulai dari Bang Iksan Ade Wiratama, boleh silakan. Oke, terima kasih Mbak Ina. Kalau dari saya singkat saja, karena sesuai dengan tema tadi. Jadi dari saya adalah mulailah dengan bangga menceritakan sejarah kecil dan kearifan lokal dari daerah asalmu. Ya, itu saja dari saya Mbak. Kemudian kalau dari digital, closing statement-nya Mas Andre silakan. Kalau untuk dari sisi digital, kalau menurut saya itu adalah gunakan jarimu untuk membagikan suatu konten yang positif, khususnya tentang Indonesia. Jadi apapun yang kita posting setiap hari, ya, khususnya untuk wawasan kebangsaan, itu maka biasakan untuk memposting sesuatu yang positif tentang Indonesia. Kemudian kalau dari perspektif kebijakan, Mbak Winda, silakan closing statement-nya. Dari saya mungkin
bagaimana sih kita menerapkan nilai berakhlak itu gitu ya, agar kita tidak melukai jejak digital kita gitu, untuk menjaga integritas bangsa. Terakhir closing statement dari perwakilan komunitas dan masyarakat, silakan Mas Rifki Farisi. Oke, jangan malu nunjukin identitas kalian sebagai orang Indonesia, karena visualisasi terbaik adalah saat kita bangga menjadi diri sendiri. Wah, luar biasa. Mungkin boleh untuk tepuk tangannya untuk kita semua pada hari ini, gitu ya. Terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah join di podcast Ngobrolin Negeri episode kali ini ya, teman-teman ya. Diskusi yang luar biasa dan juga mencerahkan gitu ya. Ternyata untuk mencintai bangsa itu bukan soal membenci yang lain gitu ya, teman-teman ya. Tapi soal bagaimana kita memberikan warna terbaik untuk rumah kita sendiri di panggung dunia gitu ya. Saya sebagai host Ina Novitasari dan juga kami semua yang ada di sini bangga menjadi bagian dari Indonesia yang maju dan juga bermartabat. Oke, baiklah, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton podcast Ngobrolin Negeri hari ini. Sampai jumpa di Ngobrolin Negeri episode berikutnya. Dadah!